Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini ada 40 orang penonton, Ustaz. Alhamdulillah sampai Ya, keluar-luar nih sampai Bang. keluar-luar. Penuh Iya. nih masjid malam ini. Penuh ya. Iya. Mantap, Mas. Masih di Podkartar, podcastnya warga sekitar di edisi spesial Ramadan ya, Pak Ustadz. Masih bersama Pak Ustadz Abdul Rahmat juga. Alhamdulillah sudah beberapa hari ini beliau tetap setia menemani. Ya, Salah Bang. mantap. Alhamdulillah sehat-sehat terus sih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Bang. Ini ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz tentang kemarin pembahasan kita mengenai sholat, mengenai apa tuh zakat, terus ada juga apa namanya wudhu dan macam-macam lah Pak Ustadz ya. Nah yang pertama Pak Ustadz, kemarin kan kita bahas sholat yang menurut Pak Ustadz tuh yang takbir tuh, takbir yang pertama harus niat juga, ya kan, harus niat. Nah terus ada juga macam-macam yang saya lihat Pak Ustadz, ada yang takbirnya tangannya muter-muter tuh Pak Ustadz, ada yang muter-muter, terus macam-macam lah Pak Ustadz dah. Itu bagaimana tuh penjelasannya Pak Ustadz? Ya, terima kasih Bang ya. Ya. Kita ucapin selamat berpuasa kepada netizen kita semuanya nih Bang ya, para penggemar kita, para penonton kita. Ya. Apalagi ini bulan puasa supaya pada sehat semua, pada berkah kan gitu Bang ya. Amin. Nah, ini alhamdulillah kita ada banyak sekali. Ya. Kalau kita tampung mungkin ada ribuan pertanyaan nih Bang ya. Iya, betul, Ini hasil kita filter, hasil kita pilih beberapa penanya-penanya yang insya Allah kita jawab malam ini Bang. Siap, Ustaz. Nah jadi diantaranya mengenai sholat, diantara kesunahan sholat itu mengangkat tangan Bang. Ya. Nah mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Ya. Dan setelah mengangkat tangan tuh ada yang diputar segala macam ya. Nah jadi gini, selagi putarannya itu tidak melebihi dari 3 kali gerakan, itu nggak apa-apa Bang. Bisa jadi dia kenapa diputar sedikit, karena mungkin niat sholatnya belum selesai. Karena waktu membaca Allah, nah itu di dalam hati kan gitu ya, umpamanya sholat zuhur. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat, fardu karena Allah Ta'ala. Nah mungkin dia belum sampai ke situ Bang. Nah jadi berhubung dia umpamanya masih membayangi niatan tadi, jadi makanya karena kalau sudah sedekap itu berarti niatnya sudah selesai. Nah seperti itu Bang. Nah jadi umpamanya mau diputar, mau di ini, nah itu selagi tidak melebihi dari 3 gerakan, umpamanya kan 1. Nah ini kan 1, 2, 3. Nah kalau melebihi dari 3 kali itu sudah bisa batal Bang. Nah itu juga harus hati-hati. 3 kali gerakan tuh ya. Nah menurut Syafi'i itu kan mengangkat tangan sampai di bawah telinga Bang ya. Nah imam pokoknya Allah. Nah jadi silakan dijeberkan. Ini untuk laki-laki nih Bang. Nah untuk laki-laki mengangkat tangan sampai di bawah telinga, langsung bersedekap kan gitu ya. Nah kalau untuk perempuan dia nggak perlu lebar-lebar Bang. Nah tetap begini ya. Nah jangan sampai diangkat lah. Nah jangan sampai diangkat, ketiaknya sampai keangkat kan gitu ya untuk perempuan nih Bang ya. Nah jadi cukup Allahu Akbar kan gitu. Apalagi biasanya kan dia mah di dalam mukena ya. Nah karena auratnya perempuan ketika sholat itu semuanya aurat kecuali wajah. Nah jadi ini ada kelainan Bang. Kalau untuk perempuan, untuk para wanita, selain dia sholat, waktu nggak sholat nih Bang, itu seluruh tubuhnya aurat. Nah tapi ketika dia sholat, nah maka wajahnya bukan aurat, boleh terlihat. Nah seperti itu Bang. Siap Pak Ustadz. Nah kalau batasan aurat sendiri Pak Ustadz, untuk laki-laki itu Pak Ustadz, sampai di mana tuh Pak Ustadz? Nah jadi kalau untuk laki-laki itu auratnya itu antara pusar gini Bang ya, sampai lutut. Nah selagi dia sholat tertutup antara pusar dan lutut, itu sudah sah, sudah menutup aurat. Walaupun ke atasnya nggak pakai apa-apa umpamanya. Nah tapi kita di luar etika nih Bang ya, kita berbicara kesahan. Nah jadi sahnya itu menutup aurat apabila bainal surah warukbah itu tertutup, itu jadi sah. Itu untuk laki-laki. Jadi mudah laki-laki mah Bang. Nah, mungkin kan kadang ada yang waktu nikahan tuh suka ada yang pakai kemben kan laki-laki kan. Ya mungkin dia mau sholat ribet kalau harus buka-buka begitu kan. Oh iya udah cukup Bang. Cukup ya, udah cukup, udah sah. Udah sah. Yang penting kan dengkulnya ketutup. Sampai pusarnya ya udah sah. Karena kesini bukan aurat lagi untuk laki-laki.
dari pusar ke atas. Gitu. Siap. Nah, saya juga pernah lihat begini Pak Ustadz. Kadang ada yang celananya digulung Pak Ustadz sampai di atas mata kaki tuh. Itu apa maksud itu Pak Ustadz? Nah, jadi untuk ihtiyat bahwasannya khawatir kalau makanya mungkin disebut celana cungklang segala macam Bang ya. Nah, kita sering jadi umpamanya laki-laki memang ada keterangan untuk laki-laki itu ada juga yang pakaiannya sampai ngengser Bang ya. Sampai ngengser ke bawah-bawah umpamanya. Pakai gamis gitu. Gamis kan gitu ya. Nah, sebenarnya yang diajarkan oleh tuntunan oleh Nabi itu menandakan itu ada kabair Bang ya. Nah, jadi untuk menghilangkan kesombongan dan supaya anggota-anggota tadi terwujud ketika dia sujud, dia ruku dan sebagainya, itu memang sebaiknya diangkat Bang sampai di atas mata kaki. Nah, berarti pakai kain juga jangan sampai itu ya. Iya, jangan sampai ribet ya. Jangan sampai ngeser banget kan gitu ya. Itu waktu sholatnya. Kedua juga kan waktu sebelum sholatnya khawatir nanti kena najis Bang ya. Kena kotoran waktu dia jalan segala macam kan begitu ya. Nah, itu jadi untuk ikhtiyat atau hati-hati ke itu dalam rangka kehati-hatian itu sebaiknya memang di atas mata kaki. Gitu. Siap Ustaz. Nah, kalau sholat kadang begini Pak Ustadz, kalau sering sih kebanyakan di rest area nih. Kan ada misalkan kita pengen sholat di jamak qashar gitu ya. Nah, ada yang ngikutin nih Pak Ustadz. Iya, tapi dia sholatnya sholat biasa gitu. Sholat misalkan zuhur 4 rakaat biasa. Nah, kalau jamak qashar kan jadi 2-2 gitu kan sama asar gitu ya kan. Nah, itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Mereka ngikutin gitu atau kita lagi sholat sunnah? Iya. Nah, jadi tidak apa-apa Bang. Jadi sholat umpamanya kita meyakini si A yang menjadi imam kita, dia sholat yang sesuai dengan kita, sekalipun sebenarnya nggak sesuai ya. Yang penting kitanya Bang. Nah, kitanya niat umpamanya kita niat qashar. Nah, ya silakan walaupun itu kok itu dia mah bukan qashar ternyata. Nah, kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau kita imamnya ternyata qashar, kita mah sholat biasa, kita mah pribumi umpamanya, itu pun nggak apa-apa. Gitu kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi hal-hal yang atau dia sholat sunnah padahal kita ikutin kita mah sholat fardu. Kita niatnya sholat fardu dan menjadi makmum. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Satu lagi mengenai aurat Bang. Sebenarnya bagaimana sih seandainya di suatu wilayah kan umpamanya saking susahnya gitu Bang ya. Nah, itu tidak diketemukan pakaian umpamanya. Nah, perempuan umpamanya ada juga pakai daun pisang umpamanya atau daun apalah kan gitu ya. Nah, itu daun kimpul. Nah, kayak seperti apa gitu ya. Jadi itu tetap dalam keadaan darurat boleh Bang. Boleh umpamanya pakai daun kimpul, daun talas tuh ya, daun pisang atau pakai plastik transparan. Oh, plastik bisa. Iya. Tapi transparan, Pak Ustadz. Tapi kan dia tetap menutup aurat. Walaupun masih kelihatan. Gitu. Umpamanya nih, waduh, kok ini nggak ada pakaian apa-apa ya? Adanya plastik yang putih tuh Bang, yang bening. Yang bening. Nah, pakai aja. Kan tujuannya menutup aurat. Walaupun itu tetap terlihat dari luar, itu nggak apa-apa. Nah, itu dalam keadaan darurat. Iya, dalam keadaan darurat. Kalau nggak darurat mah jangan dipraktekin. Jangan dipraktekin. Dan dia tidak boleh sholat di depan orang banyak tetap. Nah, berarti sholatnya tuh sembunyi-sembunyi. Iya, minggir-minggir lah. Minggir-minggir. Nih, ntar khawatir yang penonton kita nih Bang pada ngeliatin yang sholat. Jadi kayak gak husu. Iya, gitu. Iya, benar Pak Ustadz. Nah, satu lagi nih Pak Ustadz tentang sholat. Tentang sholat mayit Pak Ustadz. Itu kenapa sholat mayit nggak ada ruku sama sujud Pak Ustadz? Iya, betul. Nah, jadi sholat kan kita memang sesuai dengan shollu kama ra'aitumuni usolli Bang ya. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat kata Nabi. Nah, jadi sholat khusus untuk mayit memang cuma berdiri doang kan Bang ya, dengan 4 takbir. Takbirnya juga sampai 4 kali. Nah, jadi Allahu Akbar kita membaca Al-Fatihah kan gitu dan sebagainya. Nah, jadi tuntunnya seperti itu dan tidak. Jadi bukan hanya sholat itu aja Bang, banyak juga sholat yang lain juga seperti
ada perbedaan-perbedaan bang. Tidak semuanya gerakan sholat itu seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah yang biasa bang ya. Nah itu bisa dilihat umpamanya sholat, bagaimana sih sholat gerhana umpamanya. Nah itu beda lagi bang. Nah tata caranya. Nah jadi seperti sholat mayit, nah itu memang harus berdiri. Karena apa? Karena sholat mayit itu boleh dikerjakan walaupun di tanah lapang, tanah yang sempit kan gitu ya. Nah malah itu kan kita sebagai muslimin yang masih hidup itu berkewajiban untuk menyolati mayit bang, walaupun hanya satu orang. Umpamanya karena itu fardu kifayah hukumnya. Apabila dalam satu kampung, dalam suatu wilayah itu tidak ada yang menyolati si mayit yang tadi yang meninggal, maka seluruh kampung penghuninya dosa semua. Apabila ada satu orang saja yang nyolatin, nah itu selamat dah tuh, aman. Selamat aman, kan gitu. Jadi itu diantara keutamaan sholat mayit bang ya, itu fardu kifayah. Menonton kita mungkin ada yang mau disolatin Pak Ustadz. Yang bagian pojok. Nah, jadi orang kalau udah nggak mau sholat, dia disolatin aja bang. Iya. Nah tapi kan penonton kita nih semuanya pada rajin-rajin bang. Iya. Jadi nggak boleh dengar azan malah bang. Iya jangan. Iya. Langsung pada buru-buru bang. Iya. Gitu. Nyangkain juga ini azan maghrib bukan ya? Gitu. Tahu buru-buru kemana kita juga nggak tahu ya bang. Oh iya masih ada tentang sholat Pak Ustadz. Masalah sholat tarawih nih Pak Ustadz. Itu kenapa harus ada bilalnya Pak Ustadz? Iya. Yang Fadla minallahi wal ni'mah itu loh. Kayak gitu teriak-teriak begitu. Apa di zaman Nabi juga ada Pak Ustadz kayak gitu? Iya. Nah, sesuai dengan namanya, sholat tarawih artinya sholat istirahat sebenarnya. Oh, sholat istirahat. Nah, jadi bacaan-bacaan tadi itu kan banyak kan sholawat bang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu jadi untuk mengisi istirahat itu ada Bilal yang mengumandangkan sholawat tadi. Nah, jadi tidak langsung habis assalamualaikum langsung berdiri lagi. Nah paling enggak itu ada jeda istirahat. Sesuai dengan namanya tarawih. Artinya sholat ya istirahat, ada jedanya bang. Ada jedanya ya. Gitu. Siap Pak Ustadz. Nah oke, untuk sholat sampai situ Pak Ustadz. Nah kemarin kita ngebahas juga masalah zakat tuh Pak Ustadz. Macam-macam zakat yang saya tahu itu ada zakat profesi. Maksudnya seperti apa itu Pak Ustadz? Iya. Nah ini adalah merupakan fikih kontemporer sebenarnya bang ya, atau fikih yang sudah modern lah kan gitu ya. Kekinian. Jadi fikih itu memang bisa berkembang kan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah pada zaman sekarang kan orang yang dengan profesi tertentu itu mempunyai penghasilan kalau dihitung-hitung per tahunnya itu sudah mencapai haul dan nisabnya. Nah untuk menjaga hal itu makanya ada istilah zakat profesi sebenarnya bang ya. Nah itu bisa diambil bang. Malah sebenarnya zakat ini pada zaman Nabi pun zakat itu diambil bang. Bukannya kita ngasih. Iya, jadi artinya orang-orang yang tidak mau berzakat boleh dipaksa untuk berzakat. Karena sama juga menyelamatkan dia. Karena itu kewajiban. Berbeda dengan hal-hal yang sunnah bang ya, seperti sodakoh dan sebagainya. Jadi pada zamannya sahabat, nah itu ada tim yang mengambil bagian zakat. Nah makanya itu kan nanti beda bang ya, ada zakat, ada pajak. Nah itu juga kalau sekarang ada pajak PPH, itu. PPH. Nah PPH dan sebagainya kan gitu ya. Nah itu beda bang. Nah kalau pajak itu kan untuk ke pemerintah dan juga memang dihitung itu kalau pajak itu nggak ada rentan mencapai haul, mencapai nisab dan sebagainya, tidak ada. Iya. Dan pajak juga biasanya naik terus Pak Ustadz. Nah itu. Kalau zakat kan emang segitu-gitu aja kan. Nah betul. Nah itu jadi beda jadinya. Kalau zakat tuh memang sesuatu yang dikeluarkan ada hitung-hitungannya, jadi sudah mencapai haul belum. Jadi tidak semua profesi itu kena zakatnya bang. Mungkin dengan profesi-profesi tertentu yang dihitung-hitung itu jadi punya penghasilan tinggi bang ya. Nah umpamanya profesi-profesi tertentu kan bisa jadi lebih besar dari penghasilan pertanian dan sebagainya bang ya. Memang kayak sekarang gaji-gaji UMR untuk apa namanya tuh kayak direktur apa segala macam memang udah gede-gede Pak Ustadz. Nah itu
umpamanya profesi dokter atau gitu. profesi sebagai tadi Bang manajer dan sebagainya. Iya, gede-gede itu Pak Ustadz gajinya. Jadi di samping pajak juga dia harus mengeluarkan zakatnya juga. Harus Bang. Masuknya zakat, bukan zakat mal. Zakat mal masuknya zakat mal. Masuknya zakat mal. Jadi walaupun dia sudah memberikan zakat mal, ketika bulan puasa dan mau menjelang hari raya tetap mengeluarkan zakat fitrah lagi. Tetap zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan kewajiban yang diberikan sebelum hari raya, Idul Fitri, itu sesuai dengan makanan pokok dia sewaktu belum zakat. Oh, gitu. Iya.